Kesempatan kedua. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 351-355 Sania Dingelih terkutuk. Namun, fantasi hanya bisa menjadi fantasi. Sania Dingelih tahu bahwa ayah Wen Xiu selalu dalam keadaan sehat. Wen Xiu tidak bisa menyerah pada variety show ini. Dia sedang melakukan akting di depannya. Jika dia mengatakan, Wen Xiu, grup festival mengatakan bahwa kamu dapat mundur dari kompetisi, dia dapat menjamin bahwa Wen Xiu akan segera mengatakan bahwa kondisi ayahnya telah membaik. Ia bahkan bisa dengan cepat menitikkan air mata palsu di depan kamera. 3 hari setelah ayah Wen Xiu sakit parah, pertunjukan panggung publik pertama datang. Di tempat tersebut, penonton penuh dengan orang. Banyak yang memegang tanda cahaya di tangan mereka, yang di atasnya tertulis kata-kata penyemangat untuk berhala mereka. Desain pencahayaan tempat tersebut sebanding dengan gala festival musim semi. Ada 8 set lampu efek unik dan kamera siaran langsung real-time di segala penjuru tempat tersebut. Sania Dingelih mengenakan gaun sifon bulu berwarna putih muda dengan desain bahu telanjang. Dadanya terbuat dari bulu putih yang dikumpulkan menjadi bentuk cangkang, dan ikat pinggang ketat menggambarkan pinggangnya yang sangat ramping. Di bawahnya ada gaun sifon berlapis-lapis, yang berubah menjadi warna psikedelik di bawah cahaya lampu. Penonton langsung berteriak dan bersorak begitu Sania Dingelih muncul. Setelah kejadian Sania Dingelih, ini adalah pertama kalinya para penggemar Sania Dingelih melihatnya di depan umum. Beberapa fans melambaikan light stick dan meneriakkan nama Sania Dingelih sambil terisak-isak. Tirsha Chen juga berdandan sangat cantik hari ini, tapi mungkin karena kondisinya tidak bagus akhir-akhir ini, riasannya yang indah tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan kecemasannya. Melihat penampilan Sania Dingelih telah menarik sorak-sorai yang berlebihan, Tirsha Chen cemburu dan marah. Dia berjalan ke sisi Sania Dingelih dan mengertakkan giginya. Sania Dingelih, terakhir kali aku sudah memberitahumu bahwa aku bukanlah dalang di balik ini. Mengapa Anda masih memfitnah saya di internet? Saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda lebih ahli daripada siapapun dalam melakukan pengkhianatan ketika Anda biasanya berpura-pura menjadi orang yang berbudi luhur. Tirsha Chen sangat marah. Hanya karena penilaian jahatnya terungkap, reputasinya di internet kini buruk. Karir masa depannya juga menghadapi ancaman yang signifikan. Ketertarikan penonton penting dan tidak penting. Dia sekarang telah kehilangan kepercayaan dan kesan baik dari penonton biasa. Meskipun para penggemar akan terus mendukungnya, ini juga berarti betapapun aktifnya dia di masa depan, akan sulit baginya untuk menarik penggemar baru. Itu setara dengan ketidakmampuannya untuk maju dalam industri hiburan. Sania Dingelih terkutuk ini. Sania Dingelih menoleh untuk melihat Tirsha Chen dengan senyum tenang. Dia bahkan menyisir rambutnya dengan jari. Saya tidak melakukan ini, tapi saya senang. Tirsha Chen, tidak ada yang memfitnahmu, hanya saja apa yang Anda lakukan telah terekspos di internet. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak ingin orang tahu, maka jangan lakukan itu. Saya menyarankan Anda untuk menggunakan otak Anda sebelum melakukan apapun di masa depan. Pada titik ini, Sania Dingelih menatap kepala Tirsha Chen dan sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Tapi sejujurnya, saya khawatir Anda memerlukan flash drive USB 64 GB di kepala Anda. Singkatnya, jangan selalu berpikir untuk melakukan hal buruk di kemudian hari. Akan selalu ada balasan atas hal-hal buruk. Nada bicara Sania Dingelih tidak intens, dan nada tenangnya terdengar seperti sedang menguliahi Tirsha Chen. Dari kamera, sepertinya Tirsha Chen sedang marah tentang sesuatu, dan Sania Dingelih sedang menghibur dan berbicara dengannya. Chen Ying sangat marah hingga dia hampir menghancurkan tanda guru di depannya. Wajahnya bengkok, dan giginya hampir hancur. Sania Dingelih, jangan terlalu senang terlalu dini. Sania Dingelih tertawa dengan acuh tak acuh. Saya tidak sombong, dan saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Bagaimanapun, Anda harus tahu gaya saya dalam melakukan sesuatu. Jika orang lain tidak berinisiatif mencari masalah dengan saya tidak akan pernah memprovokasi mereka. Jika orang lain ingin menyakitiku, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Seolah-olah percikan api akan menyala di antara mereka berdua. Untungnya, pembawa acara angkat bicara dan menyela konfrontasi antara Tirsha Chen dan Sania Dingelih. Setelah pembawa acara membacakan serangkaian kata-kata penuh semangat, dia memperkenalkan aturan pertunjukan publik. Setelah itu, tim mulai tampil di atas panggung.
Ini adalah pertama kalinya para peserta pelatihan tampil di atas panggung sendirian. Kecemerlangan kinerja erat kaitannya dengan kinerja individu dan bergantung pada tingkat kerjasama tim. Di banyak tim, satu atau dua orang tampil luar biasa sementara yang lain bernyanyi tidak selaras. Di mata penonton, ketidakharmonisan semacam ini hanyalah bencana bagi pertunjukan live. Sedangkan untuk beberapa tim, meski tidak memiliki anggota yang berprestasi, namun semuanya bekerja sama dengan baik dan tidak melakukan kesalahan. Penampilannya secara keseluruhan membuat penonton sangat nyaman. Bab 352. Mangsa baru. Pertunjukan berlangsung satu persatu. Ada tim kuda hitam yang mengejutkan dan tim yang melakukan kesalahan yang membuat orang merasa kasihan. Di antaranya, Lion yang dibawakan oleh grup Wensiu sempurna dalam hal penyelesaian. Sebelum siaran langsung malam ini, penampilan publik pertama para trainee telah diunggah ke internet terlebih dahulu. Netizen sempat memperhatikan ada yang tidak beres dengan kondisi Wensiu. Tidak ada yang tahu siapa yang mengungkap kabar sakitnya ayah Wensiu, namun banyak netizen yang sangat tertekan karena Wensiu harus menanggung kekhawatiran orang yang dicintainya dan terus berlatih. Terutama para penggemar Wensiu yang dengan marah memposting, "Hatiku sakit untuk kakakku, kakak terlalu berdedikasi," dan "Hatiku hampir hancur saat aku melihatnya mengerutkan kening." Ada juga sebagian penonton yang khawatir kondisi Wensiu yang buruk akan mempengaruhi penampilannya. Namun, dalam penampilan panggung, Lion, penampilan Wensiu sangat eye-catching, bahkan lebih luar biasa dibandingkan penampilan center spot. Dalam sekejap, layar peluru dipenuhi dengan Wensiu, satu-satunya raja panggung. Dia adalah Lion King yang memang layak diterima. Dia sangat tampan. Wensiu, kamu adalah Tuhanku yang bisa tampil sangat baik dalam kondisi seperti itu. Irama yang kuat tiba-tiba berakhir, dan para peserta pelatihan menari dengan penuh semangat mengikuti musik yang berkumpul di tengah panggung, berpose dalam posisi singa yang tampan dan agresif. Wensiu memperlihatkan ekspresi berburu yang ganas dan menyeramkan. Jari-jarinya berubah menjadi cakar yang tajam, dan matanya yang tajam menatap ke arah kamera. Ada sedikit pesona dalam aura berbahayanya, menyebabkan penonton mendidih karena kegembiraan. Banyak orang yang meneriakkan nama Wensiu. Tim singa memiliki performa terbaik, dan respon penonton juga luar biasa. Simen Chen berkomentar dari samping. Yander Su mengangguk. Itu mungkin tim dengan suara tertinggi hari ini. Sania Dingeli memiliki senyum tenang di wajahnya. Dia tidak mengungkapkan pendapat apapun dan dengan tenang bertepuk tangan dengan instruktur lainnya. Meskipun Wensiu adalah seorang pembohong yang munafik, dia harus mengakui bahwa Wensiu perkasa. Sania Dingeli merasa jika Wensiu memilih untuk membumi dan mengembangkan karirnya di industri hiburan, dia mungkin akan mencapai banyak hal. Namun, dia telah memusatkan seluruh pemikirannya untuk bersikap oportunistik dan tidak dapat terus mengeksplorasi potensi dan bakatnya. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Sania Dingeli. Di kehidupan sebelumnya, Wensiu dianggap musuhnya, namun di kehidupan ini, keduanya masih tidak cocok seperti api dan air. Setelah pertunjukan berakhir, Wensiu mengalihkan pandangannya ke kursi pelatih dan memperlihatkan senyuman malu-malu namun cerah. Sania Dingeli merasa ada yang tidak beres. Wensiu sepertinya tidak tersenyum padanya. Sania Dingeli mengikuti pandangan Wensiu dan akhirnya menyadari kontak mata antara dia dan Tirsha Chen. Pantas saja Tirsha Chen menunjukkan ekspresi tergila-gila saat Wensiu bersinar di atas panggung barusan dan bahkan bertepuk tangan meriah. Mungkinkah Wensiu memutuskan untuk menyerah pada Sania Dingeli dan memilih Tirsha Chen sebagai mangsanya? Sania Dingeli tidak tahu apakah harus senang atau tidak bisa berkata-kata. Meskipun Tirsha Chen telah menyinggung perasaannya berkali-kali, Sania Dingeli tetap tidak ingin dia ditipu dan dimanfaatkan oleh orang seperti Wensiu. Akhir hidupnya di kehidupan sebelumnya sangat menyedihkan. Jika Tirsha Chen menjadi sasaran Wensiu, itu mungkin tidak akan berakhir baik baginya. Tatapan Tirsha Chen dan Wensiu agak ambigu, tapi mereka tidak saling memandang terlalu lama. Pembawa acara mengambil mikrofon dan berjalan ke samping para peserta pelatihan, menanyakan bagaimana perasaan mereka. Saya pikir penampilan kami sangat sukses. Wensiu segera berdiri dan berbicara melalui mikrofon. Peserta pelatihan di sebelah Wensiu adalah pusat sebenarnya dari grup ini. Ketika dia melihat Wensiu yang pertama menjawab, ekspresinya berubah sedikit jelek. Namun, di atas panggung, tidak nyaman untuk bersikap perhitungan tentang hal-hal seperti itu.
Wen Xiu dan pembawa acara mengobrol lebih dari 1 menit. Setelah menjadi pusat perhatian, yang lain mengucapkan beberapa kata sederhana. Akhirnya kelompok peserta pelatihan ini menunggu di bawah panggung. Ketika Wen Xiu turun dari panggung, dia menempelkan jari telunjuk dan jari tengahnya di dahi dan mengangkat jarinya ke arah penonton. Di saat yang sama, dia berkedip dan tersenyum. Aksi luar biasa ini membuat para penggemar Wen Xiu semakin berteriak di bawah panggung. Sepertinya Wen Xiu sangat populer, Yolanda Li menundukkan kepalanya dan berbisik kepada Sania Dingeli, jika tidak ada kecelakaan, mereka harus menjadi tempat pertama dalam pertunjukan publik pertama. Kecelakaan. Sania Dingeli memikirkan seseorang. Apakah tidak akan ada kecelakaan? Dengan sangat cepat, pembawa acara mengumumkan bahwa grup terakhir untuk penampilan publik pertama akan tampil di atas panggung. Lagu yang akan mereka bawakan adalah bukan hanya sebuah lagu. Lampu meredup. Berbeda dengan suasana eksplosif pada lagu-lagu penuh gairah lainnya, lagu ini sangat lembut. Nada pertama menenangkan tempat yang bising itu. Aku melintasi pegunungan hanya untuk menemuimu di sini, untuk memecahkan misteri yang kau kubur untukku. Bab 353. Bukan sekadar selingan. Suaranya yang rendah dan magnetis memiliki nada yang unik dan mudah dikenali, menembus gendang telinga seperti arus listrik. Sania Dingeli bisa merasakan penonton di belakangnya menarik napas dalam-dalam. Dia merendahkan suaranya dan berkata kepada orang di sebelahnya, "Bagus sekali." Duduk di kursi instruktur, Simen Chen tampak sedikit terkejut. Dia telah mendengar versi asli lagu tersebut. Kalimat pertama tidak bernada seperti ini. Lagunya sepertinya diadaptasi. Tidak hanya lagunya, bahkan liriknya pun telah disesuaikan. Lagu tersebut awalnya sedikit sedih, seolah menceritakan kisah indah yang telah lama berakhir. Setelah adaptasi, lagunya menjadi lembut dan emosional. Itu lebih seperti awal sebuah cerita tetapi juga seperti pengakuan yang halus. Cahaya menyinari orang yang menyanyikan baris pertama. Cahaya menyinari fitur wajahnya, yang disukai penciptanya, dan bahkan bulu matanya yang panjang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Saat dia bernyanyi, dia menunjukkan senyuman tipis. Brengsek. Elder Sword menyembunyikan hal ini. Saya pikir dia dilahirkan untuk pandai dalam merger dan negosiasi. Aku tidak menyangka dia pandai berbohong kepada gadis kecil. Di depan layar, Lu Chen menepuk pahanya dan berseru. Hudson Yin tertawa puas. Berkat pertunjukanku, aku berhasil mengundang Sania Dingeli. Itu sebabnya Anda bisa melihat Henry Sword, pohon besi ini, sedang mekar. Saya bertanya-tanya mengapa dia memilih lagu ini dari semua lagu. Jadi inilah alasannya, Lindsay, yang berada di sebelah keduanya, menatap layar sambil berpikir. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton siaran langsungnya dengan tenang. Pada siaran langsung, Sania Dingeli sedang melihat ke arah Misterius X. Meskipun mereka berjauhan dan sulit untuk memusatkan pandangan satu sama lain, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia dapat merasakan bahwa Misterius X sedang menatapnya. Suaranya seakan menembus kerumunan dan udara tipis, mencapai lubuk hatinya. Sania Dingeli memiliki ilusi aneh lagu ini dinyanyikan untuknya, dan dia ada di sini untuknya. Sania Dingeli hampir lupa bernapas. Dia berharap dia terlalu banyak berpikir, tapi dia tidak bisa mengabaikan tatapan mata pria itu yang dalam dan penuh gairah. Detail buram malam itu berangsur-angsur menjadi jelas. Di bawah sinar bulan yang redup, dia menutup matanya dengan lelah dan tertidur lelap. Dia bersandar padanya dan menatapnya melalui kegelapan. Hubungan keduanya memang asing, namun suasananya hangat seolah-olah mereka memang ditakdirkan untuk menjalin hubungan seperti ini. Saat itu, Henry Sword belum menyadari arti malam itu. Baru setelah dia melihatnya lagi dan melihat penampilannya, dia menyadari bahwa malam itu mungkin bukan kecelakaan mendadak, melainkan pertemuan yang diatur oleh para dewa. Itulah awal hubungan mereka. Oleh karena itu, ketika Henry Sword melihat lagu, bukan sekedar lagu selingan, dia tidak ragu untuk memilihnya. Itu bukan sekadar selingan di antara mereka. Dia ingin datang ke dunianya tanpa keraguan dan menjalani setiap menit dan detik masa depannya. Sayang sekali aku tidak bertemu denganmu sebelumnya. Tolong pastikan untuk menjaga hatiku yang gelisah. Lagu itu berlanjut. Trainee lainnya perlahan keluar dari kegelapan dan bergiliran menyanyikan sisa liriknya. Melodi yang indah dan halus membangkitkan kenangan paling mendalam di hati setiap orang. Banyak masyarakat yang hadir terharu bahkan lupa membahasnya. Mereka diam-diam menikmati lagu itu. 10 detik kemudian,
lampu berubah dan jatuh pada piano putih. Tidak ada yang tahu kapan Henry Sword duduk di sebelah piano. Saat dia bermain piano, peserta pelatihan lainnya mengelilinginya. Tiba-tiba, kelopak bunga berwarna putih berjatuhan dari langit, membuat suasana emosional keseluruhan pertunjukan menjadi ekstrim. Sungguh ajaib aku bertemu denganmu pada hari itu. Kamu adalah rahasiaku. Henry Sword bernyanyi sambil bermain. Ketika Sania Dingley mendengar ini, seluruh tubuhnya seolah-olah membeku, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi panas. Lagu ini awalnya tidak memiliki baris lirik seperti ini. Sania Dingley tidak tahu apakah ini sebuah petunjuk, dan meskipun dia tidak mau mengakuinya, liriknya terlalu mirip untuk menggambarkan malam itu. Saat lagu itu perlahan-lahan berakhir, semua orang mulai bernyanyi bersama. Beberapa dari mereka bertanggung jawab atas nada tinggi. Saat melodi mencapai puncaknya, Henry Sword menyipitkan matanya seolah sedang mabuk. Perlahan-lahan ia bernyanyi, saat laut berubah menjadi es, saat matahari tak lagi terbit seperti biasanya, saat orang-orang lupa namanya, aku akan tetap mencintaimu seperti aku sekarang. Mungkin inilah arti keberadaanku. Bab 354. Voting. Di akhir pertunjukan, tepuk tangan meriah tiba-tiba terdengar di venue. Sania Dingley mendengar banyak orang berteriak, X. Desibel teriakan mereka bahkan lebih tinggi daripada sorakan yang diterima Wen Xiu paling populer. Dalam waktu kurang dari sebulan, Mysterious X telah menjadi begitu populer. Sania Dingley melihat ke panggung. Mysterious X dan rekan satu timnya berdiri di tengah panggung dan diwawancarai oleh pembawa acara. Orang Mysterious X sepertinya tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dia memberi kesempatan untuk berbicara dengan rekan satu timnya. Ketika pembawa acara bertanya kepadanya, dia hanya menjawab dengan beberapa kata. Sikapnya tidak antusias, namun tidak terkesan asal-asalan. Sepertinya dia tidak suka banyak bicara. Di mata Hudson Yin dan yang lainnya yang menonton siaran langsung, ekspresi tegas Henry Sword adalah yang paling normal. Henry Sword tidak banyak bicara kepada orang luar dan bahkan di depan teman baiknya. Namun, Hudson Yin dan yang lainnya tidak begitu mengerti. Mengapa Henry Sword dan Sania Dingley selalu terlihat ingin membicarakan sesuatu saat mereka bersama? Mungkinkah semua keterampilan sosial Henry Sword digunakan pada Sania Dingley? Setelah sesi interaktif tuan rumah berakhir, penghitungan suara belasan tim hampir selesai. Setelah penampilan masing-masing tim, penonton memiliki waktu 2 menit untuk memilih, sehingga banyak peserta pelatihan tim yang menggunakan 2 menit ini untuk meminta suara. Namun, beberapa peserta pelatihan berpengalaman tahu bahwa tidak ada gunanya meminta suara. Mereka bahkan mungkin menyebabkan penonton tidak menyukainya, jadi lebih baik ucapkan kata-kata yang ringan dan lucu untuk meningkatkan kesan penonton terhadap mereka. Ketika Henry Sword turun dari panggung, seorang peserta pelatihan di tim yang sama berkata dengan rasa kasihan, seandainya X baru saja mengucapkan beberapa patah kata lagi. Dia sangat populer. Dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak suara. Peserta pelatihan lainnya tertawa. Jangan paksa X. Dia sudah kelelahan beberapa hari ini untuk membuat performa kami lebih baik. Apakah menurut Anda suara tim kita masih bisa melampaui Lion? Karena kekuatan keseluruhan tim pria Mysterious X relatif buruk, dia telah mengembangkan rencana pelatihan terperinci untuk semua orang akhir-akhir ini. Ia bahkan secara pribadi berpartisipasi dalam adaptasi lagu tersebut. Selain latihan, ia rata-rata tidur kurang dari 3 jam setiap hari. Mengapa kita tidak bisa melampaui singa? Saya pikir kami telah melakukan yang terbaik hari ini. Saya tidak melakukan kesalahan apapun yang biasa saya lakukan, dan Anda semua melakukannya dengan sempurna. Apakah kamu tidak mendengar tepuk tangan dari penonton? Seseorang membalas dengan ketidakpuasan. Tepuk tangan penonton ditujukan untuk orang X, kan? Dia sangat populer di internet saat ini. Tidak peduli berapa banyak suara yang didapat tim kita pada akhirnya, dia akan bisa maju. Adapun kita, suaranya berangsur-angsur menjadi lebih lembut, dan nada kekecewaannya terlihat jelas. Yang lainnya juga terdiam. Grup festival mengatur 2 segmen pemungutan suara. Segmen pertama adalah memilih penampilan masing-masing kelompok. Segmen kedua adalah membiarkan penonton memilih trainee favoritmu setelah semua pertunjukan berakhir. Suara di segmen kedua akan dihitung sebagai suara pribadi para peserta pelatihan. Selain penonton langsung, penonton yang berpartisipasi dalam pemungutan suara juga akan secara acak memilih penonton online untuk memilih guna memastikan keadilan proses.
Suasana di grup itu sedikit menyedihkan. Henry Sword memandang beberapa anggota di sampingnya dan berkata dengan tenang, "Saya tidak menyelesaikan pertunjukan ini sendirian." Tepuk tangan penonton untuk keseluruhan pertunjukan. Apakah Henry Sword berusaha menghibur mereka? Peserta pelatihan lainnya tercengang. Mungkin karena Henry Sword biasanya terlihat dingin dan acuh tak acuh, jadi meskipun semua orang mengakui kekuatan dan kemampuan kepemimpinannya, selalu ada penghalang di antara mereka. Hubungan mereka tidak bisa dianggap dekat. Ketika mereka mendengar kata-kata Henry Sword, mereka merasa tersanjung, dan pada saat yang sama, mereka juga merasakan sedikit kehangatan. Selain itu, Henry Sword melihat ke tim tidak jauh dari sana, dan kilatan tajam muncul di matanya. Tim yang menempati peringkat pertama akan mendapat suara tambahan dari seluruh anggota grup, bukan? Jumlah suara tim peringkat pertama jauh melebihi perolehan suara tim peringkat kedua dan ketiga. Jika tim Henry Sword mendapat tempat pertama, maka anggota grup yang kurang populer mungkin bisa terhindar dari tersingkir. Namun, pertama-tama, bisakah mereka melakukannya? Bab 355. Juara kedua. Pertunjukan hari ini sungguh luar biasa. Saya yakin setiap orang mengalami malam yang liar. Saat ini, saya sedang memegang hasil voting semua tim malam ini. Kompetisi tetaplah kompetisi. Ada persaingan, dan ada eliminasi. Pembawa acara mengeluarkan sebuah amplop dengan ekspresi wajah gugup dan misterius, menyebabkan suasana tegang mencapai puncaknya. Setelah itu, peringkat diumumkan. Pemeringkatan diumumkan dari belakang ke depan. Setelah peringkat masing-masing tim diumumkan, suara individu anggota grup akan diumumkan. Saat ini, basis penggemarnya sangat signifikan. Beberapa tim mungkin tidak mendapat banyak suara, tetapi jika salah satu anggota grup sedang tren, dia tidak akan terpengaruh oleh peringkat tim dan masih bisa maju. Meskipun beberapa tim memiliki suara yang tinggi, selalu ada beberapa pendatang baru yang belum dikenal oleh penonton. Suara mereka sangat sedikit. Jika pada akhirnya mereka tidak mendapatkan suara tambahan yang cukup, mereka akan menghadapi bahaya tersingkir. Saat pembawa acara mengumumkan peringkatnya satu persatu, semua peserta pelatihan di atas panggung mengungkapkan ekspresi berbeda. Beberapa peserta pelatihan yang sudah mengetahui peringkat tim dan suara mereka merasa senang, sementara yang lain sedih. Mereka yang masih belum tahu terlihat gugup. Beberapa orang mempunyai firasat bahwa suara mereka tidak akan tinggi dan terlihat sedih dan putus asa. Kamera siaran langsung perlahan beralih ke salah satu peserta pelatihan. Reaksi peserta pelatihan ini berbeda dari peserta pelatihan lainnya. Tidak ada ekspresi di wajahnya seolah dia sedang linglung. Dia seperti karyawan yang lesu di tempat kerja. Orang ini secara alami adalah Wang Le. Pada saat ini, dalam komentar singkat di siaran langsung, seseorang berspekulasi, Wang Le mungkin berpikir bahwa dia akan tersingkir, bukan? Lagi pula, dia tidak ingin terus menjadi trainee. Lihat saja ekspresinya, bisa dibilang dia sudah memikirkan kapan dia bisa pulang kerja. Waktu kerja, Wang Le telah menjadi topik hangat di internet, dan foto-fotonya telah menjadi paket emoji panas. Banyak orang merasa bahwa Wang Le adalah versi trainee dari diri mereka sendiri, dia tidak mau pergi bekerja, tapi dia harus bertahan karena kehidupan. Ketika tiba waktunya mengumumkan suara Wang Le, pembawa acara berhenti sejenak, lalu membacakan, Wang Le, 17.849 suara, peringkat ke-22. Setelah pembawa acara selesai berbicara, mata Wang Le yang tidak fokus perlahan mendapatkan kembali fokusnya. Dia sepertinya mencoba memahami peringkatnya. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya, terkejut, dan sedikit rasa sakit. Mengapa dia berada di posisi ke-22? Bukankah ini berarti dia harus terus tinggal di sini? Ya Tuhan, kapan aku bisa pulang? Ekspresi Wang Le membuat netizen geli, dan komentar-komentar peluru semuanya tertawa. Beberapa orang mengatakan mereka akan memilih Wang Le hingga saat terakhir, berharap dia akan terus bekerja keras di kamp penciptaan idola dan berjuang untuk kesempatan terakhir untuk menonjol. Setelah suasana ceria menggoda Wang Le berakhir, pembawa acara terus mengumumkan peringkatnya. Setelah mengumumkan peringkat beberapa tim lagi, hanya tersisa 3 tim teratas untuk diumumkan. Tim yang tersisa adalah tim Lion, bukan hanya tim lagu, dan tim Ilus Control. Pembawa acara menarik napas dalam-dalam dan membaca, juara ketiga, saya kehilangan kendali. Selamat.
Penonton bertepuk tangan, dan kelompok di posisi ketiga membungkuk sebagai tanda terima kasih. Beberapa anggota kelompok terlihat cukup senang, mungkin puas dengan peringkat mereka. Beberapa tidak menunjukkan banyak ekspresi, tetapi terlihat jelas bahwa mereka ingin mengincar peringkat yang lebih tinggi. Akhirnya tibalah waktunya pertarungan antara peringkat pertama dan kedua. Penonton semakin gugup. Sania Dingeli juga tidak menyangka bahwa, bukan hanya sebuah lagu, yang tidak optimistis oleh siapapun, akan mencapai akhir. Meskipun ini bukan keajaiban, itu cukup mengejutkan semua orang. Pencipta kecelakaan ini seharusnya adalah orang misterius X yang tampak tenang. Orang misterius X sepertinya memiliki ketenangan yang melebihi usianya. Dibandingkan dengan rekan satu tim yang gugup di sekitarnya, dia tidak menunjukkan gejolak emosi apapun. Orang yang tidak tahu pasti mengira dia sudah mengetahui hasilnya. Namun, Sania Dingeli tahu bahwa pria ini selalu seperti ini. Dia tampaknya telah melalui pasang surut yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki rasionalitas dan pengendalian diri yang membuatnya takjub. Ini juga menjadi salah satu daya tariknya yang unik jika dibandingkan dengan pria lain. Meski pembawa acara sudah mengetahui hasilnya, dia tetap terlihat serius di bawah tatapan semua orang. Saat ini saya mengumumkan bahwa tempat kedua untuk pertunjukan publik pertama adalah